وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang keenam, arahan beliau SAW untuk menjaga puasa. An Asim ibni Laqid ibni Sobirah an abihi, dari Asim bin Laqid bin Sobirah dari bapaknya radhiyallahu anhuma qala, semoga Allah meridhai keduanya, kemudian mereka berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah akhbirni anil wudu, ya Rasul kabarkan aku tentang wudu. Qala asbighul wudu wa khallil baina asabi, sempurnakan wudhu dan sela-sela jarimu. Dari jari-jari ini suruh menyela-nyela kayak gini. Kemudian wabalik filistinsa, kemudian hirup itu air dalam-dalam di hidungmu itu, biar semua kotoran-kotoran di hidung itu keluar. Jadi Nabi waktu nyuruh gini itu semata-mata dalam konteks wudhu ya. Tapi kalau kita ngomongkan konteks kesehatan, di hidung itu kan ada bulu gitu kan. Bulu itu kemudian menimbulkan listrik statis sehingga debu-debu itu masuk ke dalam badan kita, itu kesaring di situ. Kemudian jadilah apa, Mas Yahya? Yang nyangkut itu namanya apa? Wah, seolah ngerti. Padahal penambang utama. Namanya upil. Gitu. Maka kemudian cara mengeluarkannya itu dengan cara istinsak sing kenceng. Masukkan dalam, keluarkan. Illa antakuna so'iman. Kecuali kamu pas puasa jangan kenceng-kenceng. Nanti tidak keserot masuk. Wahai hamba Allah, perhatikanlah dengan puasa hingga engkau tidak terjumus dalam pembatal puasa, lalu hilanglah puasamu. Yang pertama, jika Anda wudhu, maka janganlah berlebihan dalam kumur hingga air masuk ke tenggorokanmu, dan janganlah Anda berlebihan dalam menghirup air sehingga masuk ke kerongkonganmu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Lakid, wabalik fil istinsak illa antakuna so'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsak, menghirup air di hidung, kecuali kamu dalam posisi puasa. Ini salah semuanya, bukan wudhu, puasa. Kemudian yang kedua, ketahuilah sesungguhnya Anda, jika Anda bersungguh-sungguh dalam istinsak dan berkumur-kumur dengan sengaja, lalu air masuk ke dalam tenggorokan Anda, maka sungguhnya Anda telah berbuka dengan sengaja, maka bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah merahmati Anda. Jadi kalau kita kumur-kumur keseringan, itu menghirup air kedalaman, gitu, akhirnya masuk, ya maka batal. Yang ketiga, jika Anda pengantin baru, ini enggak. Lalu Ramadan masuknya Anda apa enggak? Dan Anda mengkhawatirkan diri Anda jika Anda mendekati istri Anda, maka akan terjadinya keluar air mani dengan menyentuh dan menciumnya, atau terjadi inzal pada istri jika dia mencium suaminya atau dengan menyentuhnya, maka haram atas sang suami dan sang istri yang demikian. Dikarenakan inzal dengan percumbuan atau penciuman akan merusak puasa, maka berhati-hatilah wahai suami istri, jangan merusak puasa sebagian hari-hari Ramadan, dan bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing dari Anda berdua menjauhi satu sama lain di siang hari demi meninggalkan syahwat hingga terbenamnya matahari. Gampangnya gini, kalau manten baru gitu, sebelum puasa nikah gitu kan, itu sebaiknya ya pas jam kerja itu tidak mangkat gitu. Ya, perlu bersahur gitu, pamit sholat subuh bisa ngantor. Nah, baliknya mengko nek wis mau buka gitu. Jadi jangan balik siang-siang balik gitu kan, oleh manten baru, repot. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, yaqulullah azza wa jalla as-shaumu li wa ana ajzibi, bahwasanya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Kenapa? Ini ganjaran itu diberikan kenapa? Ya ta'u syahwatahu. Dia meninggalkan syahwatnya. Syahwat yang halal loh ini, apalagi yang haram harus ditinggalkan. Wa aklahu wa syurbahu, dan makan dan minumnya min ajli karena aku, wa shaumu junnah, dan puasa itu perisai, wa lis-shaimi farhatani, perisai di sini melindungi orang yang puasa dari apa? Dari fitnah. Ya, jomblo-jomblo yang punya gairah meledak-ledak gitu kan, puasalah gitu. Biar kemudian tidak meronta-ronta jiwamu itu. Kecuali kalau udah nikah lah, silakan lah. Pelampiasannya jelas ada gitu. Tapi kalau belum, nah, maka banyak-banyak puasa. Walisoimi farhatani, dan buat orang puasa ada dua kebahagiaan, farhatun hina yuftir, yaitu kegembiraan ketika berbuka, wa farhatun hina yal qarabahu, dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabbnya, wala khulufu famis shaim, dan bau mulut orang-orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misk, lebih harum daripada minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, jika adanya penciuman atau penyentuhan itu tidak dikhawatirkan terjadinya keluarnya mani, maka sang suami mampu untuk menahan nafsunya, dan yang demikian maka sungguhnya persentuhan dan penciuman itu boleh-boleh aja. Prinsipnya sih menyentuh sama nyium nggak batalkan puasa. Tapi ya itu, kalau kemudian berlanjut dan seterusnya itu yang dikhawatirkan.
maka ya diukur ya dirinya. Nanti kalau udah punya pasangan diukur. Kalau kira-kira mengkhawatirkan ya jauh-jauh aja. Nggak apa-apa jauh-jauh dalam rangka bukan marah-marahan enggak, tapi karena pengen menjaga satu sama lain. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi SAW yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim. Bahasa Nabi SAW itu mencium dan memeluk, gitu. Sedangkan beliau SAW dalam keadaan puasa. Wa kana amlakakum li'irbihi, dan beliau adalah orang yang paling mampu menahan gairahnya. Al-mubasyarah adalah persentuhan, nyentuh, baik cuman megang, ngelus dan seterusnya. Kemudian amlakakum li'irbihi, yaitu yang paling kuat dan paling bisa menahan nafsu di antara kalian dari terjerumus pada perkara-perkara yang dihasilkan oleh percumbuan, ya, berupa keluarnya mani atau yang lebih dari itu, seperti jima. Kemudian al-irbu adalah hajat dan disebut secara mutlak bagi anggota badan.